Gerakan Pramuka Kota Kediri kembali berbenah dan bangkit, ditandai dengan pelantikan ratusan pengurus baru mulai dari jajaran Majelis Pembimbing Ranting atau Mabiran hingga Brigade Penolong. Pelantikan yang berlangsung di Pendopo Omah Sawah, Kelurahan Burengan, Sabtu sore 7 Maret itu menandai era baru kepengurusan sekaligus momentum kebangkitan Pramuka Kota Kediri. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Kediri masa bakti 2025-2030 Edi Herwianto, serta disaksikan oleh Ketua Majelis Pembimbing Cabang atau Mabicap Gerakan Pramuka Kota Kediri Vinanda Prameswati. Total ada lebih dari 100 jajaran pengurus yang dilantik, mulai dari Majelis Pembimbing Ranting atau Mabiran, Kuartir Ranting atau Kuaran, Mabikel, Dewan Kehormatan Cabang, Pusdik Lacap, Dewan Kerja Cabang, serta Brigade Penolong 1330 Kota Kediri. Dilanjutkan dengan pemberian santunan secara simbolis kepada anak yatim dan penyandang disabilitas. Ya Nabi salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kakak Ketua terpilih Kuartir Ranting Kecamatan Sekota Kediri dan pengurus Kuartir Ranting yang hadir. Yang kami hormati Kakak Ketua terpilih Lembaga Pemeriksa Keuangan Ranting Sekota Kediri dan pengurus LPK yang hadir masa bakti 2026-2029 yang akan dilantik. Yang kami hormati Kakak Ketua dan anggota Majelis Pembimbing Kelurahan Sekota Kediri masa bakti 2026-2028 yang akan dilantik. Yang kami hormati kakak-kakak ketua dan anggota Dewan Kehormatan Cabang Kota Kediri masa bakti 2025-2030 yang akan dilantik. Yang kami hormati kakak-kakak pengurus pusat pendidikan
dan pelatihan tingkat cabang Indra Prasta Kota Kediri masa bakti 2025-2030 yang akan dilantik. Yang kami hormati kakak-kakak pengurus Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega Cabang Kota Kediri masa bakti 2025-2030 yang akan dilantik. Dan yang kami hormati kakak-kakak pengurus Satuan Tugas Brigade Penolong 1330 Kota Kediri masa bakti 2025-2030 yang akan dilantik. Seluruh panitia yang bertugas serta hadirin undangan yang berbahagia. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini Sabtu 7 Maret 2026 bertepatan di Pendopo Oma Sawah, Burengan Kota Kediri. Kita dapat hadir untuk mengikuti upacara pelantikan ini dan buka puasa bersama Pramuka Kota Kediri. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama jalannya upacara ini. Bendera merah putih memasuki tempat pelantikan. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Tanya jawab pelantikan dilanjutkan pengucapan Satya Pramuka. Saya berharap kakak-kakak telah membaca dan memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, karena ketentuan tersebut merupakan landasan hukum bagi Gerakan Pramuka. Selanjutnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan singkat dan tegas. Pertanyaan pertama, setelah memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, apakah kakak-kakak dengan suka dan rela bersedia melaksanakannya? Bersedia. Pertanyaan kedua, Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan, bukan organisasi kekuatan sosial, politik, dan bukan bagian dari salah satu organisasi kekuatan sosial politik maupun manapun, dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Bersediakah kakak-kakak tidak memasukkan paham politik dari golongan manapun ke dalam tubuh Gerakan Pramuka? Bersedia. Pertanyaan ketiga, sebagai wujud kesediaan itu, bersediakah kakak-kakak secara sukarela dengan hati yang tulus, ikhlas mengucapkan Satya Pramuka? Bersedia. Terima kasih atas jawaban kakak-kakak. Sebelum mengucapkan Satya Pramuka, saya persilahkan kakak-kakak berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Satya Pramuka yang kakak-kakak ucapkan mendapat ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Silakan kakak ketua majelis pembimbing ranting memegang ujung bendera merah putih dengan tangan kanan dan meletakkan di dada sebelah kiri. Dan seluruh pengurus yang dilantik mengikuti dengan menggenggam hasduk serta meletakkan di dada sebelah kiri. Dekat dengan detak jantung sebagai tanda bahwa selama jantung masih berdetak, kakak yang akan selalu ingat akan tugas dan kewajiban dalam Gerakan Pramuka. Selanjutnya,
saya persilahkan kakak-kakak untuk mengucapkan Satya Pramuka dengan panduan saya. Kepada Tri Satya, hormat, gerak. Demi kehormatanku, Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menempati dharma bakti pramuka. Tegak, gerak. Saya mengucapkan terima kasih atas pernyataannya. Silakan kakak-kakak melepaskan genggaman merah putih. Bendera merah putih meninggalkan tempat upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembacaan ikrar oleh seluruh pengurus yang dilantik dipimpin oleh salah satu Ketua Majelis Pembimbing Ranting Kecamatan Gerakan Pramuka Sekota Kediri. Kepada Mabiran Majoroto kami persilakan. Ikrar dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, dan dengan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab atas kepentingan bangsa, negara, dan gerakan pramuka. Kami menyatakan bahwa satu, dengan sukarela, tulus ikhlas, dan bertanggung jawab akan melaksanakan isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. 2. Dengan sukarela, tulus ikhlas, dan bertanggung jawab akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas kewajiban kami sesuai dengan landasan hukum dan ketentuan Gerakan Pramuka untuk mengantarkan kaum muda Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Selesai. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu 7 Maret 2026 di Pendopo Maksawah, Kota Kediri, saya lantik kakak-kakak sebagai ketua dan anggota pengurus Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka Sekota Kediri. Ketua dan anggota pengurus Parti Ranting, Ketua dan anggota pengurus Majelis Pembimbing Kelurahan
Sekota Kediri masa bakti 2026-2029. Ketua dan anggota Dewan Kehormatan Cabang, Ketua dan anggota Pusdik Lacap, Ketua dan anggota Dewan Kerja Pramuka Penegak, Pramuka Pandega Cabang, Ketua dan anggota Satgas Brigade Penolong 1330 Kota Kediri masa bakti 2025-2030. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wakil Cabang Gerakan Pramuka Kota Kediri. Tertanda Edi Herwianto. Selesai. Persiapan penandatanganan naskah ikrar dan naskah pelantikan. Penandatanganan oleh Ketua Mabiran. Diawali Mabiran Mojoroto. Dilanjutkan Mabiran Kota. Dilanjutkan Mabiran Pesantren. Ketua Mabiran disilakan kembali ke tempat. Mana Pak? Terus deh. Penandatanganan oleh Ketua Quorum. Ketua Quorum disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan oleh Ketua LPK Ranting. Ketua LPK Ranting disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan oleh Ketua Mabikon.
Ketua Mabigel disilakan kembali ke tempat. Ketua Dewan Kehormatan Cabang disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, Kepala Pusdiklacap disilakan menuju tempat penandatanganan. Penandatanganan oleh Kepala Pusdiklacap. Kepala Pusdiklacap disilakan kembali ke tempat. Berikutnya, Ketua Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega tingkat cabang disilakan menuju tempat penandatanganan. Penandatanganan oleh Ketua Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega tingkat cabang. Ketua Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega tingkat cabang disilakan kembali ke tempat. Berikutnya, Ketua Satgas Brigade Penolong 1330 Kota Kediri disilakan menuju tempat penandatanganan. Penandatanganan oleh Ketua Satgas Brigade Penolong 1330 Kota Kediri. Selanjutnya, penandatanganan oleh Ketua Kuarsa. Ketua Satgas Brigade Penolong 1330 Kota Kediri disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan perjanjian kerjasama MOU antar Kuarcap dan BNN Kota Kediri. Penandatanganan selesai. Ketua Kuarcap dipersilakan kembali ke tempat diikuti Kepala BNN Kota Kediri.
Penyempatan selesai, Mabikal disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan penyerahan bantuan program ketahanan pangan Kuartir Ranting sekota Kediri secara simbolis sebesar 25 juta oleh Kak Warcap. Kepada Ketua KKMA Kota Kediri, disilakan untuk maju ke depan. Dua langkah ke depan, jalan. Hadap kanan, gerak. Jalan. Ini, gerak. Kanan kiri, gerak. Kepada Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Kediri untuk menyerahkan secara simbolis bantuan bibit tanaman. Pak, HP-nya Pak. Pak, HP-nya. Anu, yang depan daunnya dia, diturunin daunnya. Penyerahan selesai, para penerima disilakan kembali ke tempat. Yang terhormat Kakak Dr. Edi Herwianto, SHMKM, disilakan. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Kediri Edi Herwianto mengatakan, Gerakan Pramuka memiliki peran penting membantu pemerintah memberikan pendidikan bagi generasi muda, khususnya pendidikan karakter dan kepemimpinan. Dengan tantangan era global yang semakin kompleks, pendidikan karakter sangat dibutuhkan. Secara spesifik, ia juga menyoroti kejahatan transnasional yang juga mengancam Kediri, salah satunya penyalahgunaan narkoba yang kian marak ditemui. Selain itu, tantangan bagi para pengurus baru juga hadir dari pesatnya perkembangan era digital. Tak hanya membawa dampak baik bagi masyarakat, digitalisasi juga berpotensi membawa pengaruh buruk jika tidak disikapi dengan bijaksana. Pelantikan itu juga menjadi momentum memaknai kembali nilai-nilai yang dijunjung tinggi Gerakan Pramuka. Pada kesempatan sore hari ini, kakak-kakak semua serta para hadirin, tentunya pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Kita pada sore hari ini di Rumah Sawah telah melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Mabira, kemudian Mabikal, Pandega Penegak, serta Brigade Penolong 1330. Harapan saya selaku Ketua Kuarcap Kota Kediri, Bapak atau kakak semua mempunyai peran penting dalam pendidikan formal, membantu tugas-tugas pemerintah, di mana pada saat ini tantangan era global ini adalah sangat mempunyai pengaruh. Ya, saat ini perlu kita ketahui ada perang Iran, Amerika beserta Israel, tentunya ini bisa berdampak kepada bangsa kita. Saya tidak pesan bagaimana kita bisa melahirkan generasi penerus yang mempunyai karakter. Tugas kita sebagai aktivis atau
beraktivitas di bidang pramukaan bukan hanya kita menggunakan baju warna coklat ini, menggunakan hasduk, berkemah, tapi bagaimana kita mempunyai inovasi, bagaimana kita bisa membentuk karakter generasi penerus kita, anak-anak kita, adik-adik kita, menjadi generasi penerus bangsa yang siap. Perlu kita ketahui bahwa saat ini dengan adanya era digitalisasi, adanya kejahatan transnasional, di Kediri ini saya mendapat informasi dari KPNN bahwa kejahatan narkoba atau pengguna atau pelaku dalam pengedaran narkoba sangat tinggi. Ini kita mempunyai tanggung jawab bersama bagaimana melakukan pencegahan secara dini terhadap generasi penerus supaya yang pertama tentunya tidak menjadi atau terlibat di dalam peredaran narkoba atau bahkan sebagai pengguna, pengedar maupun sebagai bandar. Berikutnya, era digitalisasi sangat mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap perilaku, kebiasaan, adanya pergeseran budaya. Ini juga menjadi tantangan kita, bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada seluruh generasi penerus kita, adik-adik kita, anak-anak kita, untuk bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak. Berikutnya adalah tantangan ke depan berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tantangan ke depan berkaitan dengan masalah krisis pangan. Ini juga menjadi tugas kita sebagai pramuka, sebagai Praja Muda, karena bagaimana kita bisa membantu pemerintah bahu-membahu untuk mengatasi ini semua. Kayak semua tadi waran atau kakwaran kita beri bantuan masing-masing sesuai dengan janji saya di Cupan Rondo senilai 25 juta untuk masing-masing waran. Uang itu mudah-mudahan yang bantuan dari pribadi saya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, tidak seberapa, manfaatkan untuk kepentingan bagaimana bisa mensupport paling tidak sedikit atau tetes atau secercah cahaya ini, karena pramuka ini anggarannya sangat minim, karena setiap kegiatan pasti akan membutuhkan biaya. Kita tidak perlu berkecil hati. Pramuka harus siap mandiri, siap bagaimana kita survive, bagaimana kita bersama-sama dengan pemerintah dengan penuh keikhlasan kita niatin ibadah, membantu tugas-tugas pemerintah, membantu masyarakat untuk menyiapkan generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang merah putih, generasi-generasi yang menuju Indonesia Emas. Itu saya juga pesan. Kemudian silakan kita bergandengan tangan, bekerja sama antara keluaran yang satu dengan keluaran yang lain, dengan keluarga. Kita sukseskan program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Saya kira itu sambutan saya. Sukses untuk semuanya. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan oleh Wali Kota Kediri selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang kepada Kakak Vinanda Prameswati SHMKN. Disilakan. Ketua Majelis Pembimbing Cabang Mabi Cap Gerakan Pramuka Kota Kediri, Vinanda Prameswati mengatakan pramuka punya peran penting, terutama dalam membentuk generasi muda yang berakhlak, mandiri dan disiplin. Karakter itu yang tidak hanya harus dipahami, melainkan juga dijalankan. Wali Kota Kediri itu juga berpesan bulan Ramadan ini juga bisa menjadi momentum menanamkan pendidikan karakter, salah satunya dengan berbagi kepada masyarakat.
Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan panjang lebar pada sore hari ini. Kita semua tahu bahwa gerakan pramuka ini memiliki peran yang sangat penting untuk membentuk generasi muda yang berakhlak, kemudian generasi muda yang mandiri, serta generasi muda yang disiplin. Dan dalam gerakan pramuka, generasi muda juga diajarkan dengan nilai-nilai baik itu tentang kejujuran, kerjasama, dan juga solidaritas. Dan harapan saya nilai-nilai ini bisa dipahami, selain dipahami juga bisa diaplikasikan oleh generasi penerus dalam kehidupan sehari-hari. Karena kadang-kala betul apa yang disampaikan oleh Kak Edi bahwa kadang kita menggunakan baju pramuka, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mengaplikasikan nilai-nilai yang ditanamkan, nilai-nilai yang diajarkan dalam gerakan pramuka. Di pramuka kita berkemah. Di pramuka kalau di lomba tingkat provinsi atau nasional, kita diajarkan untuk saling tolong-menolong antar anggota kelompok yang ikut serta dalam perlombaan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kala kita melihat tetangga kita yang kesusahan, apalagi jam 12 malam. Kadang minta tolong, sudah biarin, dikunci aja nggak apa-apa, malam-malam mengganggu. Pasti kadang ada yang seperti itu. Yang padahal kita anggota pramuka, apabila kita punya kepedulian, apabila kita paham akan nilai-nilai yang tertanam dalam ajaran pramuka, seharusnya kita di sana tidak merasa terganggu. Kita langsung punya kepedulian dan empati gitu. Langsung kita buka pintunya, ada apa Bu malam-malam? Tolong anak saya kecelakaan. Seharusnya kita tanggap ke sana. Nah ini yang sekali lagi yang perlu kita pahami bersama, bahwa nilai-nilai ini bukan hanya difahami, tetapi betul-betul diaplikasikan. Paham saja, tetapi tidak diaplikasikan, akhirnya ilmu ini menjadi tidak bermanfaat. Itu kata intinya. Dan saya berharap dengan adanya acara pelantikan sekaligus buka bersama ini nanti bisa menjadi momen bagi kita semua untuk memperkuat rasa kebersamaan, rasa persatuan, sekaligus kepada adik-adik saya titip pesan, momen Ramadan ini tolong dijadikan wadah untuk meningkatkan kepedulian kepada sesama. Syukur-syukur nanti gotong royong ada kegiatan bagi-bagi takjil. Kan itu kegiatan sederhana, tetapi itu menanamkan nilai pramuka tentang kepedulian. Tidak perlu kita mengeluarkan budget yang banyak. Anggotanya berapa sih? Misal 15 orang, masing-masing iuran 2.000 untuk dibuat es, kemudian dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah ini terlihat sepele, tetapi itu sangat penting. Dan itu juga mencerminkan bahwa nilai-nilai pramuka itu ditanamkan dalam kegiatan itu. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang hari ini dilantik, dan kepada para pembina serta pengurus. Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena selama ini telah membimbing, mendidik generasi muda, anak-anak kita, agar supaya ke depan bisa menjadi generasi yang berakhlak, berdaya saing, dan juga beriman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dharma
untuk melaksanakan foto bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Kama kala wong Jawa manuk gledek cucuke abang. Bar dilantik harus tandang. Lain dengan yang satu, manuk gledek cucuke biru. Bar dilantik ojo sok turu. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Arep omong wis sing goli wis meh maghrib kurang 5 menit. Jenengan rasakan yang paling belakang itu ayatnya la'allakum tattaqun. Saiki njejal saiki wis enek roti ning kono. Ayo panganan nek wani. La'allakum tattaqun ini rahasia daripada puasa. Tapi yang paling depan ya ayyuhalladzina amanu. Ini hanya orang-orang yang iman. Sehingga bumi langit saisinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wis urusane kono, gak usah mikir urusane pangeran. Duh, Iran karo tuh karang wis ora usah melok mikir, wis muga-muga Indonesia aman. Menjadi negara yang baldatun thayyibatun barakun. Sekarang urusan kita. Selain Allah itu namanya makhluk. Makhluk itu ada 4. Yang pertama diberi akal, tapi tidak diberi syahwat. Jawabannya malaikat. Jadi mbah sampean untuk malaikat iki kok nek genek mangane berarti malaikatan. Saiki sing undang sapa to iki? Mbak Finanda apa Pak Edi? Teko kene aduh-aduh bener. Iku nek mangane ngajine rada suwi gak apa-apa. Tapi nek enak sedang buyar. Jadi yang pertama itu malaikat itu diberi akal tapi tidak diberi keinginan. Gak enak iki mah malaikatnya aneh. Berpacaran ning gone omah tengah sawah. Enggak ada. Yang nomor 2 sebaliknya itu diberi syahwat tapi tidak diberi akal. Jawabannya ya kewan itu. Makanya aja sok macam kayak kewan. Kadang-kadang pamanik contohnya kambing enak wedhus lanang seneng karo wedhus wedok ya ben aja diperem aja wedhuse genah kok gak rong dijapi barang ya ada lah hal itu rada cepet-cepetan nek wong wis meduka. Nomor 3 makhluknya Allah itu tidak beri akal dan tidak diberi syahwat. Enggak ada syahwat gak enek, akal ya gak enek, termasuk yang dengan duduk ini lah. Nggak punya akal, nggak punya sahabat, termasuk rumah ini, termasuk ya tempat ini tidak punya akal, tidak punya sahabat. Yang paling penting, yang paling akhir, yaitu diberi akal dan diberi sahabat. Jadi kok umpama ana wong lanang pengen karo wong wedok, aja dipengin. Karena memang Allah Ta'ala menciptakan manusia untuk diberi sahabat. Jadi aja dipengin. Saya arep mangan, nek wani yo. Ojo dipenging, mestinya seperti itu. Itu diberi sahabat. Dan andai kata jenengan kumpul di sini diundang manut, dijak buka manut, itu namanya diberi akal. Sehingga sampai ojo macak kaya kewan sing gak diwehi akal ning duwe sahabat. Sehingga kita ini untung diberi oleh Allah Ta'ala gitu. Sarehne kowe iku makhlukku sing nomor 4 yaitu jarbo manusa ki lho tak kei Quran ki lho tak kei hadis. Jadi nek kowe seneng karo wong wedok ngono ya ngono ning aja
harus diatur. Apalagi nih gini pramuka, sebenarnya pramuka ini kan mengimplikasikan Al-Quran. Wis suwene kabeh ning Al-Quran. Sebelum pramuka ini lahir, Al-Quran wis ono, lebih dulu Al-Quran. Apa ini aku bisa cilik paling aku ya dasar derma ya. Itu kan untuk hidup wis apal kabeh karek nglakoni gelem apa ora ya. Wis ngaji wis dielmoni tapi nek gak gelem dilakoni faedahnya untuk apa? Ini manusia. Lah kita ini tujuannya la'allakum tattaqun. Gak usah suwe-suwe. Ini ada yang penting yang jenengan harapkan. Yaitu masalah Lailatul Qadar. Monggo bareng-bareng. Ayatnya dinekne ya ben mendalam. Lailatul Qadar ini Bu. Ayatnya dinekne bareng 3 2 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sampai ini Lailatul Qadri. Lah turunnya kapan? Gak ada yang tahu. Nek diduduknya rusak. Wong sak meniki kabeh calon penghuni surga. Amin. Sesuk dijak tarawih moh. Lah nyapa? Wong aku jelas warga tarawih yo apa? Tapi umpama dibalik kok umpama nek cara Kediri itu kan oleh balik. Umpama sak meniki calon penghuni neraka. Ayo tarawih moh. Tak rewangono tarawih paling ya panggang mlebu neraka. Lah iki makanya kita mengantisipasi. Umpama sampeyan ini gelem nglakoni Al-Qur'an, hadis, maknanya dasar dharma yang dengan pegang hidup itu itulah isinya di dalam Al-Qur'an. Wa masalah Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil nibasifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Asal panjenengan semua mulai hari Kamis ada yang posone Rebo, enek sing posone Kamis, wis urusane wong sing duwe ilmu falak. Sing penting sampai mulai itu kok traweh kene bolong sampai entek. Salah satu di antara traweh panjenengan ada yang masuk Lailatul Qadar. Soalnya gak roh apa tanggal siji apa cuma Kanjeng Nabi prediksi. Ada Rasulullah nggak tahu sendiri prediksi kalau tidak tanggal 21, 23, selampe 17, 19 bener Qur'ane yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jenengan pengen nambahi di musola di masjid ada orang tadarus. Jenengan titip gedang saklirang setiap hari. Berarti nek setiap hari jenengan gedang saklirang ada yang nyenggol Lailatul Qadar. Khairun min alfisan. Gedang saklirang dipene 1000 bulan piro ketemu kok yo diadai kontainer centra golek sing duwe. Muga-muga kita ini mendapat yang seperti Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal ya Allah. Taqabbal siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa dirasatana wa tarbihana wa witrona wa tahajudana wa sairi a'malina fi sahri Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ja'alna ya Allah ija'alna man soma Ramadana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna dzurriyyatana wa auladana wa ikhwanana wa ahlana wa tilmidana wa iyyakum ya Allah ij'alna min ahlil ilmi wa min ahlil khairi wa min ahlil ibadah wa min ahlil istiqomah wa min ahlil qani'ah wa min ahli sabirah wa min ahlil Quran wa min ahli sunnah wal jamaah wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah halal wa maqalan wa la taj'alna wa iyyakum min ahli sarri badair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sore hari ini mulai jam 16.00 sampai dengan 4 jam maghrib. Kegiatannya yang pertama adalah santunan kepada 100 anak yatim piatu, kemudian 100 kepada disabilitas, dilanjut pelantikan mabiran masing-masing kuaran. Mabiran itu camat, 3 kecamatan, kemudian mabi kelurahan, majelis pembimbing kelurahan ini lurah sekota Kediri, kemudian pengurus ranting atau kuaran, kemudian LPK masing-masing kuaran, kemudian istiqlal, dewan kehormatan, dewan kerja cabang, dan brigade pemenang. Terus untuk tugasnya apa setelah dilantiknya nanti? Tugasnya nanti kami tunggu menyusun program kerja selama 4 tahun ke depan. Nanti program kerjanya 2026 sampai 2029 diutamakan yakni ketahanan pangan yang tadi sudah dibantu oleh ketua Kuarcap masing-masing 25 juta untuk 3 ranting. Yang kedua adalah pembentukan pembangunan karakter generasi muda mulai prasiaga, siaga, dan kemudian pembelajaran atau pemberian edukasi tentang demokrasi. Untuk santunan ini tadi? Ya, santunan tadi
kepada warga Kota Kediri 100 orang disabilitas dan 100 yatim piatu. Oke. Pesannya kepada yang dilantik, Pak. Pesannya adalah manuk gelatik cucu edowo bar dilantik yang ijo. Saya itu. Oke. Dari Kediri, tim Doho TV melaporkan.